Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hofiatul Mila, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2070. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau bisa disebut perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor di sini adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan juga perusahaan. Dan juga perekonomian dua sektor ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam diagram yang sudah dijelaskan oleh dosen itu, perekonomian dua sektor di sini tidak ada negara dan juga pemerintahan. Dan juga sudah dijelaskan perekonomian dua sektor itu menunjukkan hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Artinya, contohnya jika mereka yang memiliki tanah atau bangunan, mereka itu bisa menyewakan bangunan tersebut ke perusahaan atau ke rumah tangga produsen sehingga memperoleh uang sewa. Aliran-aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor di sini, yang pertama itu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, dan sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Dan jika ada sisa pendapatan rumah tangga yang tidak dipakai untuk kegiatan konsumsi, maka itu akan ditabung dalam intuisi keuangan. Yang terakhir di sini, pengusaha yang ingin melakukan investasi atau ingin meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh intuisi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan. Pendapatan rumah tangga di sini adalah faktor terpenting untuk melakukan tingkat pengeluaran. Contoh, misal ketika pendapatan sisa konsumsi itu 0, maka pengeluaran itu seandainya 125, maka tabungan itu min 125. Artinya, jika kita tidak mempunyai pengeluaran, maka biaya konsumsi kita itu akan semakin tinggi dan kita tidak akan memiliki tabungan. Begitu seterusnya sehingga mencapai keseimbangan dan para konsumen itu bisa menabung. Jika pendapatan naik, maka pengeluaran itu juga akan naik. Dan juga pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kenaikan pendapatan itu menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan itu ditabung. Yang terakhir itu, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga itu bisa menabung. Dan untuk yang selanjutnya, di sini ada kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal di sini merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Dan juga ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata yang merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Kecondongan menabung. Kecondongan menabung marginal di sini merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Dan juga kecondongan menabung rata-rata di sini merupakan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Dan juga ada fungsi tabungan, fungsi konsumsi dan juga tabungan. Fungsi konsumsi di sini yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara singkat konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsinya itu bisa dituliskan atau bisa dirumuskan dengan C sama dengan A tambah B plus tambah B Y. Dan juga selanjutnya fungsi tabungan. Fungsi tabungan di sini yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan ini bisa digambarkan atau dirumuskan sebagai S atau saving sama dengan A ditambah dalam kurung 1 kurangi B sama dengan Y. Di sini juga ada investasi dan juga fungsi investasi. Apa itu investasi? Investasi itu merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran
agregat atau sering disebut dengan penanaman modal. Atau juga bisa dikatakan itu pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal. Investasi itu meliputi pengeluaran untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain, dan juga bisa untuk penggantian barang-barang yang sudah diapresiasikan. Yang ketiga itu bisa untuk pengeluaran untuk bangunan, dan juga bisa untuk pertambahan nilai stok barang yang sudah terjual. Faktor penentu investasi itu bisa dengan tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, dan juga bisa dengan suku bunga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, dan juga bisa dengan kemajuan teknologi dan tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang terakhir di sini, faktor yang terakhir itu bisa dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan. Dan juga selanjutnya di sini ada fungsi investasi. Apa itu fungsi investasi? Fungsi investasi di sini merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi itu ada dua. Yang pertama itu fungsi investasi otonomi dan juga investasi terpengaruh. Fungsi investasi otonomi di sini merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Sedangkan investasi terpengaruh di sini merupakan investasi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Jika semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka akan semakin tinggi tingkat investasinya. Selanjutnya di sini ada keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan itu tercapai apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan juga investasi sama dengan tabungan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.